Ya, rencananya Bali akan mulai menerima kembali pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) mulai Jumat 4 Februari mendatang. Lalu bagaimana persiapannya? Sudah ada bersama kami hari ini di Newsroom Ida Ayu Indah, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Selamat sore Ibu, sejauh ini bagaimana persiapan untuk pembukaan kembali Bali untuk turis asing? Lalu apa tanggapan masyarakat Bali mengenai hal ini? Ya, baik. Selamat sore. Jadi saya mulai dulu dari tanggapan masyarakat Bali ya. Tentu saja kami semua di sini menyambut dengan gembira rencana untuk pembukaan Bali bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Adapun beberapa persiapan yang sudah kami lakukan bahkan sejak tahun 2020 itu tentu saja yang pertama adalah penyiapan sarana pariwisata seperti misalnya hotel, kemudian restoran, termasuk daya tarik wisata supaya diverifikasi dan mempunyai sertifikat CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environment. Dan kami sudah didukung penuh oleh Kementerian Parekraf. Sehingga di Bali sampai saat ini jumlah sarana pariwisata yang sudah memiliki sertifikat CHSE itu berjumlah lebih dari 2.000. Kemudian ada juga penerapan peduli lindungi sebagai bagian dari upaya digital tracing dari kemungkinan penyebaran COVID-19. Dan seluruh fasilitas publik yang sudah menerapkan PL ini berjumlah lebih dari 10.000 sarana. Dan kemudian kalau kita lihat dari kesiapan atau herd immunity di Bali ini, atau bisa juga kita sebut sebagai akselerasi vaksin ya, di Bali untuk tahap pertama vaksinnya itu sudah lebih dari 103%. Kemudian tahap kedua sudah lebih dari 92%, bahkan hampir 93%. Dan SDM pariwisata mulai bulan ini sudah mulai mendapatkan vaksin booster. Kami juga sudah menyiapkan standar operational procedure untuk penerimaan PPLN ini. Jadi mulai dari bandara, kemudian transportasi wisata, kemudian hotel karantina, termasuk daya tarik wisata, harus memenuhi SOP yang sudah disepakati oleh seluruh instansi terkait. Kami juga menyiapkan hotel karantina. Perbedaan kami di sini hotel karantina itu adalah dalam bentuk bubble. Jadi PPLN tidak hanya berdiam di kamar saja, tetapi mereka bisa beraktivitas juga di sekitar kawasan hotel. Seperti itu beberapa persiapan yang kami lakukan sejak tahun 2020 dan konsisten sampai sekarang. Baik, Ibu Ida tadi ada menyebut ada hotel bubble ya. Ada sekitar 5 hotel bubble yang disiapkan untuk para turis. Ini bisa dijelaskan nih, apa yang membedakan antara hotel bubble dengan hotel karantina lainnya? Ya, jadi kalau hotel bubble itu kan maksudnya gelembung ya, jadi berada dalam kawasan. Kalau biasanya hotel karantina itu tamu itu hanya diam di kamar ya, itu kan jadi membosankan. Kami di Bali berusaha untuk menawarkan sesuatu yang lain. Jadi tamu tidak hanya berdiam saja di kamar, tetapi bisa juga melakukan aktivitas di luar kamar. Seperti misalnya bisa berenang, atau melakukan yoga, atau melakukan spa. Nah kemudian pertanyaannya tadi, apa yang membedakan hotel bubble dengan hotel karantina biasa? Jadi hotel bubble yang kami tawarkan di Bali ada 5 hotel ya. Itu memiliki fasilitas publik yang berbeda antara tamu reguler dengan tamu karantina. Jadi zonanya itu berbeda, bloknya itu berbeda. Misalnya mereka memiliki, hotel-hotel ini memiliki swimming pool yang lebih dari 1. Jadi misalnya swimming pool 1 untuk tamu reguler,
sedangkan swimming pool yang lain dipergunakan untuk tamu karantina ini, termasuk juga tempat makan, dan kemudian SDM yang frontliner di hotel bubble ini. Frontliner itu misalnya yang kontak langsung dengan tamu karantina, itu mereka tidak pulang ke rumah. Jadi ikut tinggal di hotel bubble tersebut. Itu beberapa hal yang membedakan antara bubble hotel dengan hotel karantina biasa. Baik, Bu Ida, tadi Anda menyebut untuk petugas di mana yang berinteraksi dengan pelaku karantina tadi tidak diperbolehkan untuk pulang, begitu ya? Lalu bagaimana dengan cara mencegah? Jadi tinggal di hotel bubble itu juga disediakan akomodasinya oleh hotel yang bersangkutan, oleh 5 hotel tersebut. Lalu bagaimana cara memisahkan antara pelaku perjalanan yang sedang melakukan karantina dengan wisatawan biasa yang menginap di hotel? Betul sekali. Iya, dengan tamu reguler seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada zonasi, misalnya zonasi A, zonasi B. Jadi rata-rata hotel yang dipilih sebagai hotel bubble ini memang memiliki space yang luas dan juga gedung-gedung yang terpisah. Seperti itu. Dan kemudian mereka juga harus melakukan antigen secara rutin untuk menghindari kemungkinan penyebaran COVID-19. Dan hotel bubble ini juga sudah bekerja sama dengan BMTA, Bali Medical Tourism Association. Jadi ada dokter yang standby di hotel bubble tersebut 24 jam. Dokter itu bahkan disediakan juga akomodasi untuk tinggal di hotel. Baik, selain dengan kerjasama dengan dokter, dengan rumah sakit tadi ya, dengan dokter, lalu bagaimana cara pelaku perjalanan luar negeri ini untuk bisa memesan di salah satu dari 5 hotel bubble ini? Bisa dijelaskan, Ibu Ida? Iya, mereka bisa langsung ke landing page masing-masing hotel, 5 hotel tersebut. Jadi ada 2 di Nusa Dua, kemudian 1 di Sanur, ada juga 1 di Ubud dan 1 di Jimbaran. Mereka bisa langsung ke landing page masing-masing hotel tersebut, kemudian memesan paket. Kami mengganti istilah karantina supaya lebih menjual ya. Karantina itu istilahnya kami ganti menjadi Bali Warm Up Vacation, sesuai dengan arahan dan saran dari Kementerian Parekraf, dengan harapan ini lebih menjual. Jadi paket Warm Up Vacation ini di dalamnya tidak hanya ada paket yang terdiri dari hotel bubble, tetapi juga sudah termasuk transportasi wisata di sini, kemudian juga biaya PCR test 2 kali, dan juga seperti yang saya sampaikan, transportasi wisata itu juga harus memiliki sertifikat CHSE, seperti itu. Jadi paketnya itu sudah lengkap, termasuk juga 3 kali makan ya, dalam sehari, laundry juga, biaya dokter juga. Baik, Bu Ida, nantinya nih kalau berhasil, apakah ada rencana untuk menambah hotel bubble? Lalu kriterianya seperti apa nih untuk sebuah hotel jika ingin menjadi sebuah hotel bubble? Iya, tentu saja kalau misalnya 5 ini sudah berhasil, bahkan sekarang sedang dalam proses 2 hotel lagi. Tentu saja hotel-hotel tersebut harus bisa ya, karena memang terus terang tentu tidak semua hotel bisa menyediakan zonasi yang berbeda. Misalnya pintu masuk antara tamu reguler dengan tamu karantina itu berbeda. Itu kan tidak semua hotel. Jadi siapa saja kalau memang hotel itu merasa mampu untuk memenuhi persyaratan hotel bubble, kami dengan senang hati akan mengakomodir keinginan para pelaku pariwisata. Jadi harus memiliki space yang luas ya, gedung-gedung yang terpisah-pisah, jadi tidak bercampur. Kemudian untuk sarana publik juga terpisah supaya tidak tercampur aktivitas antara tamu reguler dengan tamu karantina. Baik, Ibu Ida. Ya. Yang penting adalah sebenarnya tempatnya harus luas dan ada pembagian yang jelas ya. Kita berharap semoga sistem baru ini, salah satunya hotel bubble, ini bisa membantu memperbaiki perekonomian Bali, namun tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Bu Ida, selamat sore. Mudah-mudahan sama-sama. Terima kasih, salam sehat.
Kerusuhan terjadi di rumah tahanan Raba Bima, Nusa Tenggara Barat, Selasa sore. Simak informasi selengkapnya usai jeda.